warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Eva Nursanti ya. Adik-adik yang di rumah aja, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencuci tangan dan juga pakai masker kemana aja ya. Oke, kemarin kan kita udah membahas tentang perilaku jujur dan perilaku menepati janji. Udah paham semuanya kan tentang materi tersebut? Oke, kalau udah paham semuanya, sekarang kakak akan ajak kalian semua membahas tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, kalau gitu kita langsung saja bahas materinya sama-sama ya. Adik-adik, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan nanti adik-adik akan memiliki beberapa sikap mulia. Apa aja sih kak sikap-sikap mulia tersebut? Yang pertama, menghormati kedua orang tua, lalu menghormati guru. Kemudian kalian juga diharapkan patuh kepada kedua orang tua kalian dan guru. Kemudian menyayangi kedua orang tua dan guru. Selanjutnya membantu kedua orang tua dan guru. Lalu ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan adik-adik semua itu bisa memiliki sikap-sikap mulia yang seperti yang seperti ini ya. Jadi adik-adik nanti diharapkan memiliki sikap-sikap mulia tersebut setelah pembelajaran hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya bahas materi yang pertama, yaitu tentang taat dan patuh kepada orang tua. Apa sih kak taat dan patuh kepada orang tua itu? Nah, taat kepada orang tua itu bisa disebut juga dengan birrul walidain. Ingat-ingat ya, nama lainnya dari taat kepada orang tua itu adalah birrul walidain. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, meskipun kedua orang tuanya itu non muslim. Jadi misalkan adik-adik ini seorang musliman ya, muslim semua, tapi misalkan orang tuanya itu non muslim, nah kalian itu tetap harus wajib berbakti kepada mereka ya, tapi juga dalam batasan-batasan tertentu. Apalagi adik-adik nih yang orang tuanya sama-sama muslim, tetap kalian itu harus lebih berbakti lagi ya kepada bapak ibu kalian. Selanjutnya, setiap muslim itu wajib menaati semua perintah dari kedua orang tuanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi tetap ya, yang pertama harus ditaati itu adalah Allah, kemudian Rasulullah, kemudian baru orang tua kalian. Kalau misalkan perintah kedua orang tua kalian itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kan harus tetap menjalankan perintah dari Allah. Misalkan orang tua kalian tuh nggak usah memerintahkan kalian untuk nggak usah sholat lah, nggak usah ngaji. Nah kayak gitu kalian nggak boleh mentaatinya ya, karena perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah, begitu ya adik-adik. Tapi kalau perintahnya itu masih standar aja dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, makanya kalian tetap wajib untuk mentaati perintah mereka. Oke, selanjutnya birrul walidain itu merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama antara siapa kak? Antara seorang anak kepada orang tuanya, gitu ya adik-adik. Kemudian di sini kakak ada dasar hukum menghormati kedua orang tua. Dasar hukum dari menghormati kedua orang tua ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azhim. Nah, apa sih kak arti dari ayat tersebut? Artinya itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya bapak ibu kalian itu, jika bisa berusia lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kalian itu berkata aja nggak boleh, dilarang ya, apalagi sampai kalian tuh berkata kasar atau membentak kedua orang tua kalian, begitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya di sini kakak ada gambar tentang seorang anak yang sedang mencuci kaki ibunya. Maksudnya gimana kak? Nah, kalian pasti udah tahu kan ya, kalau surga seorang anak itu terletak pada kedua orang tuanya, terutama pada ibunya, pada telapak kaki ibunya. Kalian pasti udah banyak yang tahu. Jadi di sini kakak itu ingin memberitahu kepada kalian tuh rawatlah surga kalian selama masih bisa untuk kalian rawat. Kalau misalnya orang tua kalian udah nggak ada, gimana caranya kalian untuk merawatnya, kan udah susah kan? Nah, paling tidak ya kan nggak usah lah, kalau misalkan kalian nggak bisa cuci kaki ibunya kalian, ya nggak perlu kayak gitu. Misalkan kalian belum bisa bahagiakan kedua orang tua kalian, setidaknya jangan membuat mereka bersedih karena kalian. Jadi itu udah cukup ya. Misalkan kalian tuh belum bisa lah bahagiain kedua orang tua kalian tuh cukup jangan membuat mereka sedih dengan perilaku kalian. Misalkan kalian berkata kasar atau kayak gimana, begitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang, nah di sini kakak ada hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Apa aja kak hak-haknya yang wajib kita laksanakan sebagai anak kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup? Yang pertama itu ada mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah, seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan perintahnya itu tidak mendurhakai Allah, kita tetap wajib untuk mentaati mereka. Kemudian berbakti dan merendahkan diri di hadapan mereka. Kenapa begitu kak? Nah, kalian itu walaupun misalkan kalian itu udah tinggi ilmunya, banyak hartanya dibandingkan kedua orang tua kalian, tetap kalian itu harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kalian. Kenapa gitu kak? Nah sekarang kayak gini, karena tanpa mereka kalian itu nggak ada artinya apa-apa, kita tuh nggak ada artinya apa-apa. Karena dari kecil, bukan dari kecil ya, bahkan dari kandungan itu kita udah dirawat sama mereka, begitu ya adik-adik. Selanjutnya berbicara dengan lemah lembut. Seperti tadi kan dijelaskan, kalau berkata aja nggak boleh, apalagi kita berkata kasar. Jadi kita harus senantiasa berkata-kata lemah lembut kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Selanjutnya memenuhi sumpah mereka, lalu membuat mereka ridho terhadap kita. Gimana kak cara membuat mereka ridho terhadap kita? Dengan membuat mereka senang ya, membuat hati mereka itu merasa tenang memiliki anak seperti kita, gitu ya. Selanjutnya tidak mencela mereka dan tidak membuat mereka dicela orang lain. Kalian kan nggak mau ya dicela sama orang, terus kalian juga pasti nggak mau kan orang yang kalian sayang itu dicela sama orang lain. Dicela sama orang aja saya nggak rela, apalagi kalian mencela mereka. Jangan sampai ya adik-adik. Selanjutnya mendahulukan berbakti kepada ibu, kemudian kepada ayah. Nah kalian pasti kebanyakan udah pada tahu kan kalau ibu itu 3 tingkat dibandingkan ayah. Jadi kalau kalian berbakti itu pada ibumu, baru ayahmu. Tapi walaupun demikian, kalian harus tetap bergaul secara baik kepada kedua-duanya, begitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kakak di sini ada hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal. Nah, gimana kak kalau misalnya aku udah nggak punya ibu nih, aku udah nggak punya bapak, gimana cara aku berbakti kepada mereka? Nah, di sini kakak ada beberapa caranya ya. Yang pertama, mensolati keduanya. Pasti ya, kalian harus mensolati keduanya ketika mereka udah meninggal, gitu ya. Kemudian beristighfar untuk kedua orang tua. Nah, kan kalau orang udah meninggal itu udah terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Salah satunya itu doa anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau bisa kalian itu selalu ya, bukan kalau bisa, emang kalian harus menyempatkan untuk selalu bisa mendoakan kedua orang tua kalian yang udah meninggal tersebut, beristighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kalian, karena mereka udah nggak bisa lagi kan kalau udah meninggal, gitu ya. Selanjutnya menunaikan janji kedua orang tua. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang janji nih. Kalau janji itu merupakan hutang dan akan selalu mengikuti kita. Kalau kita belum membayarnya sampai di akhirat pun akan selalu mengikuti kita. Nah, kalau misalkan ayah kalian nih ada janji dan belum sempat ditepati, Allah sudah memanggil dahulu, dan kalian tahu janji tersebut, kalian sebisanya untuk memenuhi janji tersebut ya adik-adik, karena setidaknya itu akan meringankan beban orang tua kalian nanti di akhirat, gitu ya. Selanjutnya
memuliakan teman kedua orang tua. Kalau biasanya orang tua tuh udah meninggal kan, udah nggak berhubungan lagi sama teman-temannya. Nah, kalau bisa kan itu tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kedua orang tua kalian, begitu ya. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan juga ayah. Jadi kalau misalkan ibu kan udah meninggal, kalau ayah kan udah meninggal, tetap kalian itu harus menjalin silaturahmi yang baik kepada keluarga-keluarga mereka, begitu ya adik-adik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keberkahan berbakti kepada orang tua. Apa aja sih Kak keberkahan yang bisa kita peroleh kalau kita berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama itu berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Jadi kalau misalkan kalian itu berbakti kepada kedua orang tua kalian itu artinya kalian sudah mengantongi satu kunci untuk bisa masuk surga. Begitu ya adik-adik. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan berjuang di jalan Allah. Dengan kata lain, itu adalah termasuk dengan jihad di jalan Allah, begitu ya adik-adik. Jadi jihad itu banyak banget macamnya, nggak harus angkat pedang. Kalian tuh bisa sebagai anak itu berbakti pada orang tua kalian, atau ada juga yang melawan hawa nafsunya. Nah, kita sebagai anak itu, kita itu jalan jihad kita ya berbakti kepada orang tua kita, begitu ya adik-adik. Kemudian berbakti dan menghormati kedua orang tua itu bisa meleburkan dosa-dosa besar loh. Nah, keren kan? Makanya kalian itu harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Nah, di sini kakak itu ada doa untuk kedua orang tua. Pasti adik-adik udah banyak yang tahu nih tentang doa ini nih. Kakak minta doa ini selalu dibaca ya setelah sholat. Habis sholat itu kalau bisa selalu dibaca, begitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya doanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa Kak? Nah, artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya di sini kakak ada kisah inspiratif nih, kisah tentang Uwais Al-Qarni. Siapa sih Kak Uwais Al-Qarni? Buat adik-adik yang belum tahu siapa Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang terkenal di langit, tapi walaupun di bumi nggak terkenal, di langit itu beliau sangat terkenal. Kenapa bisa terkenal? Karena beliau itu sangat berbakti kepada ibunya. Beliau tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain ibunya ya, beliau udah punya kerabat lagi. Nah, beliau tuh punya sakit belang-belang, antara warna kulitnya tuh nggak sama, seperti itu ya. Nah, sedangkan ibunya itu lumpuh dan dia juga orang miskin, orang fakir. Tapi dia tuh ada pemuda soleh yang selalu berbakti pada ibunya. Apapun yang ibunya minta, dia pasti usahakan untuk menurutinya, begitu ya. Tapi ada satu permintaan yang beliau tuh merasa sulit untuk memenuhi perintah ibunya. Ibunya tuh ingin pergi haji adik-adik. Nah, sedangkan dia tuh rumahnya Yaman, jauh banget kan dari Mekah. Kalau haji kan di Mekah, jauh banget. Dia tuh agak bingung, jangan dia nggak punya unta. Biasanya orang-orang kalau pergi haji itu kan naik unta, bawa bekal-bekalnya, begitu kan ya. Nah, dia kan miskin, nggak punya unta, dan ibunya lumpuh. Jalan satu-satunya untuk pergi haji kan pastinya dia harus membawa ibunya kan. Nah, akhirnya dia beli lembu kan, beli anak lembu, anak sapi. Nah, orang-orang kan heran ya, nggak mungkin kan anak lembu tersebut buat ngangkat dia sama barang-barangnya ke Mekah begitu kan, adik-adik kan kasihan. Ternyata anak lembu tersebut dibuatkan rumah sama Uwais Al-Qarni itu di atas bukit. Nah, Uwais itu menggendong anak lembu tersebut setiap pagi dan sore itu naik turun bukit, sampai orang-orang tuh bilang kalau Uwais itu udah gila, ngapain juga gendong anak sapi kan, bilang kan dia bisa jalan sendiri kayak gitu kan. Nah, setelah 8 bulan kemudian, anak sapinya kan udah semakin gede ya, kira-kira tuh beratnya sampai 100 kg. Nah, orang-orang tuh baru tahu kenapa Uwais itu latihan seperti itu. Sebenarnya tuh dia tuh latihan biar bisa gendong ibunya bawa ke Mekah. Sedangkan dulu perjalanannya Yaman ke Mekah kan sudah jauh, melewati sepadang pasir, dan naiknya kan jalannya kan naik turun ya, nggak jalan lurus seperti sekarang kan ada jalannya. Kalau dulu kan naik turun seperti itu kan dan itu melewati padang pasir yang sangat panas. Dia latihan seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang paham apa yang dilakukan Uwais. Lalu pas musim haji,
Uwais menggendong ibunya sampai ke Mekah. Sampai di sana ibunya tuh nangis dengan haru kan. Terus Uwais tuh berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Lah ibunya terus bertanya, loh nanti bagaimana dengan dosa-dosamu? Terus Uwais bilang, jika Allah telah mengampuni dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Setelah ibu masuk surga, maka cukuplah bagiku ridho dari ibu untuk bisa membuat aku masuk surga. Sangat ikhlas banget kan Uwais untuk berbakti kepada ibunya. Karena hal tersebut, kemudian Allah menyembuhkan penyakit dari Uwais Al-Qarni tersebut, tapi disisakan satu bekas putih warna putih di telapak tangannya sebagai tanda pada dia suatu saat nanti, oke? Nah, setelah hal itu beliau pulang. Setelah beliau pulang, singkat cerita, beliau itu punya satu keinginan yang dia tuh ingin banget ketemu sama Rasulullah SAW. Dia tuh akhirnya minta izin sama ibunya untuk bisa ketemu sama Rasulullah SAW kan. Nah ibunya terus akhirnya mengizinkan dia untuk bisa ketemu sama Rasulullah. Tapi ibunya minta kalau nanti udah ketemu langsung pulang ya, kayak gitu. Akhirnya Uwais berangkatlah itu dengan senang beliau ke Madinah, dari Yaman ke Madinah. Sampai di Madinah, di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah. Rasulullah sedang berangkat perang. Di rumah cuma ada Sayyidah Aisyah kan. Nah terus Uwais kan bingung. Dia tuh pengen banget nunggu Rasulullah sampai pulang. Tapi dia ingat pesan ibunya untuk segera pulang setelah sampai di sana kan. Setelah ketemu Rasulullah. Beliau nggak tega kan sama ibunya. Akhirnya dia pulang sebelum ketemu Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai perang, Rasulullah diceritain nih sama Sayyidah Aisyah kalau tadi ada tamu dari Yaman kayak gini kan. Terus Rasulullah itu bilang sebenarnya dia itu bukanlah penghuni bumi, dia adalah penghuni langit, dia sangat terkenal di langit, namanya Uwais Al-Qarni, seperti itu. Lalu beliau berpesan, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan dia tuh memiliki ciri di telapak tangannya tuh ada tanda putih. Kalau kalian bertemu dengan dia, mintalah doa padanya. Nah, seperti itu adik-adik. Singkat cerita, sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib tuh bertemu sama Uwais Al-Qarni. Saat itu ibu Uwais tuh udah meninggal ya adik-adik. Lalu mereka itu menyadari kan kalau itu Uwais kan dengan tanda yang Rasulullah berikan tadi. Lalu mereka tuh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memberikannya, tapi dengan syarat dia tuh tidak ingin dikenal banyak orang. Dia tuh hanya ingin dikenal sebagai orang fakir, seperti itu, biasa saja. Nah setelah hal itu singkat cerita, Uwais Al-Qarni memang tidak terkenal di kalangan orang-orang biasa ya adik-adik. Terus waktu dia meninggal, singkat cerita ya, waktu dia meninggal itu banyak banget orang yang mengurusi jenazahnya. Orang yang mulai dari memandikannya tuh udah banyak banget yang ngantri. Terus orang yang mau mengkafani, mau menyolati, dan sampai menguburkan itu banyak banget yang mengantri. Nah orang-orang Yaman kan bingung ya, Uwais itu siapa? Kok banyak banget sih yang mengurusi jenazahnya, dan itu bukan orang-orang Yaman. Padahal setahu mereka tuh Uwais itu adalah seorang fakir yang nggak terkenal. Kok banyak banget yang seakan-akan tuh orang-orang yang datang itu cuma datang untuk mengurus jenazah Uwais, seperti itu. Nah akhirnya mereka baru tahu nih, setelah berita tersebut menyebar, mereka baru tahu kalau ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang diceritakan sama Rasulullah sebagai penghuni langit, gitu adik-adik. Oke, begitu ya cerita tentang Uwais Al-Qarni. Kalian bisa membacanya karena kakak udah share ya di grup WhatsApp. Kalau gitu nanti di Google Form ada beberapa soal tentang Uwais Al-Qarni ini tersebut ya adik-adik. Kakak minta kalian habis ini mengerjakan soal Google Formnya ya. Oke, kalau begitu pada pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya untuk pekan depan kita akan membahas tentang berbakti kepada guru, begitu ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya tadi soal di Google Formnya untuk dikerjakan. Baik, kalau begitu kakak cukupkan pembelajarannya untuk kali ini. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.